Pernahkah kalian berjalan di hutan atau duduk di tepi pantai? Lalu tiba-tiba merasa, kok bisa ya alam bisa begitu indah dan sempurna tanpa perlu disentuh manusia. Namun, cobalah lihat di sekeliling kita saat ini. Udara yang semakin sesak, cuaca yang menjadi tak menentu, bahkan air sungai yang dulunya jernih berubah menjadi keruh. Itu semua terjadi tidak dengan begitu saja. Bumi juga sebenarnya sedang memberi tanda. Apakah kalian sadar? Itu bukan sekedar angka atau grafik. Itu peringatan. Ironisnya, semakin lantang peringatan itu, semakin kita tidak peka. Kita semua yakin bahwa setiap manusia mempunyai nurani. Akan tetapi, buat apa rasa itu ada kalau kita saja tidak peduli akan peringatan itu? Selanjutnya adalah etika lingkungan. Bukan cuma ilmu, tapi prinsip hidup. Etika lingkungan bukan sekadar materi kuliah atau kata-kata indah dalam presentasi. Ini menyangkut cara kita hidup berdampingan dengan bumi, bukan merasa berada di atasnya. Tahukah kamu konsep ini sudah ada sejak tahun 1970-an? Salah satunya dikenal sebagai deep ecology. Sebuah pemikiran yang menekankan bahwa alam tidak diciptakan hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia, karena kita adalah bagian dari ekosistem bukan penguasanya. Namun sayangnya, dalam praktik sehari-hari, kita sering menempatkan diri seolah-olah sebagai pusat segalanya. Kita menambang, mencemari, dan membakar hutan. Semua atas nama pembangunan. Tapi pertanyaannya, pembangunan ini untuk siapa? Dan apa yang harus dikorbankan? Etika lingkungan mengajarkan kita untuk berpikir jauh ke depan. Jika hari ini kita hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, maka bisa jadi yang kita tinggalkan untuk generasi berikutnya bukan kemakmuran, tapi kerusakan dan bencana. Baik, mari kita membahas mengapa Raja Ampat menjadi pusat sorotan di dunia. Raja Ampat bukan cuma tempat liburan mahal saja, Raja Ampat merupakan salah satu pusat biodiversitas laut terbesar di dunia. Kamu tahu tidak, sekitar 850 jenis coral di dunia, 75%-nya ada di Raja Ampat, dan lebih 1.500 jenis ikan ditemukan di daerah tersebut. Banyak ilmuwan mancanegara mengatakan bahwa jika laut memiliki jantung, kemungkinan letaknya ada di Raja Ampat. Namun, jantung tersebut berada dalam bahaya karena adanya proyek penambangan nikel yang direncanakan berpotensial memberikan dampak langsung terhadap laut dan ekosistem sekitarnya. Jika kerusakan tersebut terjadi, konsekuensinya tidak hanya dirasakan Papua saja, melainkan akan memadai seluruh ekosistem di Laut Indo-Pasifik. Kerugian tidak hanya dialami oleh masyarakat Papua, melainkan kita semua, karena ini adalah permasalahan global. Sekarang, mari kita bicara tentang nikel. Hampir semua orang menggunakan handphone, yang dimana handphone tersebut terdapat baterainya. Kita juga memakai laptop, motor listrik, mobil listrik, yang semuanya membutuhkan nikel sebagai bahan utama. Indonesia sendiri merupakan salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Tapi, tahukah kamu, proses penambangan nikel bisa menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat besar. Di Sulawesi contohnya, banyak sungai telah tercemar limbah tambang, hutan-hutan ditebang, tingkat sedimentasi meningkat, dan laut pun menjadi keruh. Itu sangat ironis. Produk yang disebut-sebut ramah lingkungan atau eco-friendly ternyata diperoleh dengan cara yang merusak lingkungan. Bukan berarti kita menolak kemajuan, tapi kita perlu mengajukan pertanyaan penting, apakah proses ekstraksi nikelnya sudah benar, sudah dilakukan secara bertanggung jawab. Jangan sampai kita mengejar target nol emisi di kota-kota besar seperti Jakarta, tapi justru menciptakan bencana ekologis di Papua. Sekarang mari kita bahas tentang masyarakat adat yang merupakan penjaga alam yang tersisih. Di balik keindahan alam selalu ada manusia yang hidup berdampingan dengannya. Di Raja Ampat misalnya, masyarakat adat telah menjaga laut dan hutan sejak zaman leluhur mereka. Mereka memiliki pengetahuan lokal yang sangat berharga. Mereka tahu kapan saat yang tepat untuk memanfaatkan sumber daya alam dan kapan harus berhenti. Mereka bukanlah penggambar pembangunan, melainkan penjaga warisan alam dunia. Sayangnya, suara mereka seringkali diabaikan.
Banyak dari mereka yang tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan ketika proyek-proyek besar datang. Nah, tiba-tiba kapal datang dan alat berat muncul, dan tanah mereka hilang begitu saja. Jika kita menyelami lebih dalam, ini bukan semesta soal izin pertambangan. Ini menyangkut identitas, harga diri, dan keberlangsungan hidup mereka. Dan jika kita memilih untuk diam, maka secara tidak langsung kita turut mendukung ketidakadilan itu. Membangun atau merusak, saatnya kita ambil keputusan yang benar. Di Indonesia, kata pembangunan sering dianggap sakral. Tapi pertanyaannya adalah, pembangunan seperti apa yang kita maksud? Jika yang disebut pembangunan justru menghancurkan ekosistem, membuat masyarakat lokal semakin terpinggirkan, dan meninggalkan lahan yang tak bisa dipulihkan, itu bukanlah pembangunan, itu eksploitasi. Sebenarnya kita bisa maju tanpa menyisakan kerusakan. Tapi untuk itu, kita perlu adanya transparansi. Kita memerlukan kajian dampak lingkungan yang dilakukan secara nyata, bukan sekedar dokumen formal. Kita juga perlu adanya pendekatan ekonomi baru yang mengutamakan prinsip keberlanjutan, bukan hanya sekedar mengejar keuntungan. Jika saat ini kita hanya fokus pada pertumbuhan angka, bisa jadi yang bertumbuh hanyalah gedung-gedung tinggi, sementara manusia dan alam sekitarnya akan hancur perlahan. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku bisa ambil peran. Aku maupun kamu memang bukan aktivis, bukan juga pejabat, apalagi ilmuwan. Tapi aku percaya akan satu hal, bahwasannya perubahan besar bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Kita bisa memulai ini dari hal-hal yang sederhana, seperti yang pertama, tidak membeli produk yang tidak benar-benar dibutuhkan. Yang kedua, mendukung produksi produk-produk lokal yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menyebarkan informasi ini kepada orang lain. Yang keempat, bertanya kepada wakil rakyat, apakah Anda tahu dampak dari tambang ini? Dan yang paling penting, kita tidak tinggal diam saja, tetapi mengambil peran kita dan berusaha membuat perubahan. Raja Ampat bukanlah akhir dari sebuah kisah, melainkan sebuah permulaan. Permulaan dari kesadaran baru bahwa kita tak bisa terus-menerus mengorbankan alam demi kenyamanan jangka pendek. Alam bukan hanya sekedar aset, ia adalah bagian dari keberadaan kita sendiri. Dan Raja Ampat ini masih punya harapan untuk diselamatkan. Tapi waktu demi waktu kian menyempit. Jangan menunggu hingga segalanya rusak. Jangan sampai saat laut telah kehilangan warnanya, baru kita menyesal dan kita berkata, dulu padahal tempat ini indah. Sekarang kita masih punya pilihan. Pilihan untuk menjaga, bersuara, dan bertindak. Karena masa depan bukan sesuatu yang kita tunggu, melainkan sesuatu yang harus kita perjuangkan.